Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini adalah jadwal terima materi untuk Matsama Im'an Nurul Yakin, di mana pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai berpikir kritis atau critical thinking. Okay. What is the critical thinking? Apa yang dimaksud dengan berpikir kritis? Pada materi ini saya akan membagi ke dalam dua definisi. Yang pertama yaitu pengertian berpikir kritis dalam perspektif Islam. Kemudian yang kedua, berpikir kritis menurut para ahli. Baik, selanjutnya kita ke bagian pertama, yakni berpikir kritis dalam perspektif Islam. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa tafakkur atau berpikir merupakan proses memahami kebenaran suatu perintah antara yang baik atau al-khair dan yang buruk as-shar, untuk mengambil manfaat dari yang baik-baik serta bahaya dari suatu keburukan. Al-Hajat tahun 1988 halaman 270. Dari penjelasan di sini dapat dipahami bahwa berpikir merupakan suatu proses yang dapat memilah-milah mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena orang yang berpikir, tentunya dia sudah bisa memilih-milah mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian tafakur juga sangat erat kaitannya dengan tadzakur, yang berarti upaya menjaga apa yang telah ia ingat atau yang ia pahami. Berarti bertafakur, sudah berpikir, kemudian sudah berpikir, tentunya kita harus mengingat apa yang kita pikirkan tadi. Ya. Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan juga bahwa tadzakur atau mengingat kembali adalah proses mengulangnya suatu pengetahuan dalam hati agar pengetahuan itu menancap dan tidak lepas dari dalam hati. Apabila kita sudah memikirkan suatu pengetahuan, kita mendapat suatu pengetahuan, maka kita mengulangnya kembali, maka pengetahuan tersebut akan menancap di dalam hati, akan terkenang di dalam hati, sehingga sulit untuk dilupa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dapat berpikir dengan baik, maka tentu hatinya juga akan ikut baik. Ini sama dengan sesuai dengan uraian hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di mana juga dikatakan bahwa dalam jasad itu ada satu daging, ada sebuah gumpalan, di mana apabila gumpalan itu baik, maka ikut baiklah segalanya. Ya, apa itu? Yaitu hati. Ya. Makanya antara pemikiran, kemudian tadzakur dan hati itu adalah suatu kaitan yang sangat erat. Apabila orang sudah memiliki pengetahuan, hatinya baik, maka berkaitan pula dengan sikapnya. Apabila sudah memiliki pemikiran yang baik, hatinya juga baik, maka tentu sikapnya juga pasti otomatis akan baik. Itulah kerangka berpikir kritis dalam perspektif Islam. Baik, kemudian kita lanjut pada definisi yang kedua, yakni definisi berpikir kritis menurut para ahli. Ya. Di sini ada beberapa para ahli. Yang pertama itu menurut Robert Ennis, ya, yang mengatakan bahwa berpikir kritis adalah suatu proses berpikir reflektif yang berfokus pada memutuskan apa yang diyakini atau yang dilakukan. Ya. Yang kedua, menurut Ratna, berpikir kritis adalah kemampuan untuk berpikir secara logis, reflektif, sistematis, dan produktif yang diaplikasikan dalam membuat pertimbangan dan mengambil keputusan yang baik. Kemudian pengertian menurut Chance,
Berpikir kritis merupakan kemampuan untuk menganalisis fakta, mencetuskan, menata gagasan, mempertahankan pendapat, membuat perbandingan, menarik kesimpulan, mengevaluasi argumen, dan memecahkan masalah. Ya, jadi dari ketiga definisi tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pemikiran kritis adalah suatu pemikiran yang logis, ya. Pemikiran yang betul-betul kita kaitkan dengan informasi yang nyata, yang real, ya. Kemudian dia disusun secara sistematis, ya, tersusun, ya. Kemudian produktif, ya. Dia dapat menciptakan suatu gagasan yang baru atau dapat menciptakan suatu kesimpulan sehingga terpecahkanlah suatu masalah yang sementara kita bahas tadi. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita menerima suatu masalah, tentunya kita harus berpikir secara kritis, ya. Apa yang harus kita lakukan, ya? Kita analisa terlebih dahulu, ya. Kita analisa mana informasi-informasi yang logis, informasi-informasi yang betul-betul fakta, yang real, kemudian kita kaitkan secara sistematis, kemudian baru kita bisa ambil kesimpulannya. Nah, itulah cara berpikir orang yang memiliki pemikiran kritis. Jadi tidak bisa semena-mena kita langsung memutuskan segala sesuatu tanpa memikirkan terlebih dahulu, tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu apa fakta-faktanya, apa data-datanya. Ya. Ya. Kemudian, ya, menurut American Philosophical Association, ya, dikatakan bahwa berpikir kritis adalah aktivitas mental untuk membantu memecahkan masalah, membuat keputusan, atau memenuhi rasa keingintahuannya. Tadi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa berpikir kritis itu adalah suatu pemikiran yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah, ya, membuat keputusan, atau bisa jadi untuk memenuhi rasa keingintahuan kita. Ya. Prosesnya bagaimana? Ya, seperti tadi, ya, kita harus berpikir secara logis terlebih dahulu, ya. Kemudian kita susun secara sistematis, baru kita bisa memecahkan masalah, membuat keputusan, atau ingin menggali rasa keingintahuan kita. Ya, selanjutnya, ya, berpikir kritis tidak sama atau bukan hanya menghafal atau mengumpulkan informasi, ya. Jadi berpikir kritis itu dia tidak hanya menghafal atau mengumpulkan informasi, ya. Ya, dia berpikir seorang yang daya ingat baik memiliki banyak fakta, tidak berarti seorang pemikir kritis. Ya, biasanya kalau kita di sekolah-sekolah atau di suatu majelis-majelis, ya, kalau kita mendapatkan suatu ilmu lalu kita menghafalnya, itu bukan hanya pemikiran kritis, ya. Orang berpikir kritis tidak hanya menghafal, karena ketika menghafal saja biasanya kita sering lupa, ya. Oleh karena itu, dalam menerima suatu pengetahuan, maka ada nantinya tindak lanjutnya, ya. Tidak hanya dihafal saja materi atau pengetahuan yang sudah kita peroleh. Ya, selanjutnya, berpikir kritis juga bukan mengkritik, mengecam, atau berdebat, ya. Kita sering melihat bahwa kritis itu identik dengan mengkritik, mengecam, mendebat, ya. Bukan, ya. Kritis, ya, orang kritis itu bukan hanya dia mengkritik saja, ya. Apalagi mengkritik asal-asalan, ngawur, tidak ada landasan, ya, tidak punya data. Itu berbedanya orang yang memiliki pengetahuan pemikiran kritis dengan orang yang asal mengkritik, ya, atau mengecam, ya. Dia hanya menghujat saja, membuli, tidak tahu landasan-landasannya, data-datanya apakah sesuai kenyataan, tidak sesuai dengan realita, tidak, ya. Jadi orang yang berpikir kritis itu tidak sama dengan orang yang mengecam atau mendebat seperti itu. Ya. Kemudian dalam keterampilan berpikir kritis ada beberapa, ya. Ada analisa, inference, explanation, evaluation, self-regulation, dan interpretation. Coba kita, ya, di sini ada penjelasannya. Ya, kita menginterpretasikan. Apa saja itu keterampilan menginterpretasikan? Ya, keterampilannya, ya, kita menafsirkan, mengkategorisasi, mengklarifikasi makna, ya. Berarti kita sudah memilah-milah seperti tadi di awal, bahwa orang berpikir itu sudah bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk, ya. Mana yang betul-betul nyata,
mana yang real, mana yang hanya sekedar berita hoax, ya, itu. Kemudian kita menganalisa, memeriksa gagasan, mengidentifikasi argumen, menganalisis argumennya. Kita memeriksa lagi kebenarannya, diperiksa mana yang benar-benar betul real, mana yang dia hanya sekedar berita-berita bohong atau berita palsu, ya, itu. Kemudian kita mengevaluasi, kita menilai, ya, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang dapat ditiru, mana yang tidak dapat ditiru. Kemudian menginferensi, inferensi. Inference itu mirip kaitannya dengan penarikan kesimpulan sebenarnya. Inference, ya. Dalam inference ini kita memiliki keterampilan untuk mempertanyakan klaim, ya. Kita di sini menggali informasi, kita dapat mempertanyakan kembali, ya. Apakah benar? Kita uji data-data yang kita peroleh itu, kita uji, kita pertanyakan apakah kebenarannya, ya. Apakah teruji kebenarannya, dari mana asalnya, sumbernya dari mana, ya, kita uji, pertanyakan kembali, kita klaim, ya, agar dapat kita menarik kesimpulan, ya. Oh, ternyata substansi atau pembahasan yang kita bahas itu tentang ini, ya. Oh, ini datanya betul-betul real. Oh, ini hanya sekedar berita bohong, ini hanya berita hoax. Ya, kemudian setelah kita inference, kita lanjutkan dengan penjelasan, kita berikan, kita nyatakan hasil yang kita peroleh tadi, ya. Kita jelaskan, oh, ini begini hasil kajian analisa yang sudah kita peroleh, maka kita dapat mengambil kesimpulan seperti begini. Nah, setelah itu kita kembalikan lagi, kita regulasi overview, ya. Kita koreksi kembali, kita koreksi ke diri, apakah sudah benar-benar cocok atau belum, ya. Apakah sudah benar-benar data ini sudah benar-benar valid, ya, teruji, atau dia masih ada kesalahan. Kalau masih salah, kita ulang kembali, ya. Kita cari lagi, kita gali informasi, kita cari kembali data-datanya, ya. Ya, kemudian, ya, keterampilan berpikir kritis, ya. Ya, di sini ada beberapa keterampilan lagi, ya. Memahami hubungan-hubungan logis antara gagasan, mengidentifikasi, mendeteksi, memecahkan masalah, mengidentifikasi relevansi, merefleksi kebenaran, keyakinan, dan nilai-nilai diri sendirinya. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi di awal, bahwa keterampilan berpikir kritis itu dia sangat kompleks, ya, lengkap, ya. Dia memahami gagasan, mengidentifikasi, mendeteksi, kemudian kita bisa memecahkan masalah, ya. Kemudian kita bisa menyimpulkan, kemudian kita refleksi kembali, kita kembalikan, kita koreksi kembali apakah ada kesalahan atau ada data yang tidak sesuai. Itu adalah beberapa keterampilan berpikir kritis. Selanjutnya, ini perbedaan antara pemikir kritis dan bukan pemikir kritis. Nah, ini kalau pemikir kritis biasanya dia orangnya adalah cepat mengidentifikasi informasi yang relevan, memisahkannya dari informasi yang irrelevan. Ya, itu tadi seperti yang sudah saya jelaskan. Dia sudah bisa mengidentifikasi, dia bisa memilahkan mana berita yang benar-benar nyata, yang terkait, ya, atau mana berita informasi yang tidak berkait dengan judul. Contohnya biasanya begitu. Dia hanya sebagai pendukung saja, ya. Dia hanya penambah bumbu-bumbu tambahan. Biasa kalau dalam berita media atau di pers itu, media online itu biasanya ada tambahan-tambahan, ya. Banjirnya tidak seberapa, tetapi dikatakan banjirnya hujannya membanjiri perkampungan, padahal dia hanya hujan deras saja. Terkadang berita itu seperti itu. Nah, di situ kita bisa memilah-milah mana berita yang benar-benar real, ya, mana berita yang hanya sekedar berita hoax, ya. Tuh. Kemudian, ya, bukan pemikir kritis. Ciri-ciri orang yang bukan pemikir kritis, dia hanya mengumpulkan informasi saja, mengingat tanpa memandang semua informasi itu sama pentingnya, ya. Dia tidak melihat, menangkap, maupun memikirkan masalah intinya. Dia hanya mengambil saja berita yang ada, ya, tanpa dianalisa, tanpa dipelajari, ya, tanpa diidentifikasi kebenarannya, ya. Apakah benar-benar nyata? Tidak, ya. Biasanya dia hanya mengambil saja. Dibilang itu, ya itu, begitu juga yang dia terima.
Jadi kalau orang yang memiliki pemikiran kritis, dia pasti akan mendalami dulu, mendalami informasi yang dia dapatkan. Seperti itu ya. Ya, lanjut. Mengapa kita harus berpikir kritis? Kenapa sih orang harus berpikir kritis? Ya, ini berpikir kritis itu memungkinkan Anda untuk memanfaatkan potensi yang ada dalam melihat masalah, memecahkan masalah, menciptakan dan menyadari diri sendiri ya. Ketika orang memiliki kemampuan berpikir kritis, dia dapat memanfaatkan potensi yang ada dalam dirinya, kemampuan yang ada dalam dirinya dalam melihat masalah ya. Bagaimana dia melihat masalah, apakah dia tanggapi dengan emosional ataukah dia harus tanggapi dengan secara bijak ya. Itu perbedaannya orang yang memiliki kemampuan berpikir kritis. Kemudian dia juga dapat memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah. Orang yang memiliki kemampuan berpikir kritis, otomatis dia mampu menyelesaikan masalah dengan baik. Dia tidak menyelesaikan masalah dengan asal-asalan ya. Karena pasti akan ada dampaknya ya. Kita merefleksi bagaimana dampaknya ya. Itu tadi ya. Ketika kita mengambil kesimpulan, kita refleksikan kembali kepada diri kita, apakah benar-benar ini berdampak baik bagi kita atau justru malah berdampak buruk bagi kita. Ya. Ya, selanjutnya mengapa berpikir kritis penting ya, sehingga perlu dipelajari ya. Seperti tadi itu salah satunya contohnya alasannya ya ini ya. Berpikir kritis merupakan keterampilan universal. Berpikir kritis sangat penting di abad 21 ya, abad sekarang ya. Berpikir kritis meningkatkan keterampilan verbal dan analitik. Berpikir kritis meningkatkan kreativitas. Berpikir kritis penting untuk refleksi diri ya, ini tadi ya. Orang ketika sudah memiliki kemampuan berpikir kritis, maka banyak manfaatnya. Salah satunya ini, keterampilan yang universal ya. Orang yang dapat berpikir secara kritis, ya, dia keterampilannya itu menyeluruh ya, tidak hanya itu saja ya, karena dia bersifat universal. Kemudian berpikir kritis itu sangat penting di abad 21 ini ya. Sekarang ini abad dimana banyaknya berita-berita ya. Kalau kita tidak memiliki kemampuan berpikir yang logis, yang kritis ya, maka kita hanya menyerap berita-berita ya, tanpa kita memikirkan bagaimana realitanya di lapangan, bagaimana keadaan yang sesungguhnya. Kita hanya mendengar berita langsung kita terima, maka disitulah timbulnya masalah-masalah ya. Oleh karena itu, berpikir kritis itu sangat penting dipelajari ya. Ya ini kalau tadi itu manfaat berpikir kritis bagi orang umum ya, secara menyeluruh, secara umum. Kalau sekarang ini terkhusus bagi para pelajar. Apa manfaatnya? Ya ini, membantu memperoleh pengetahuan, memperbaiki teori, dan memperkuat argumen ya. Ya sudah pasti kalau kita memiliki kemampuan berpikir kritis, pasti pengetahuan kita bertambah ya, pemahaman kita bertambah ya, kita dapat menyampaikan pendapat-pendapat ya ini. Kemudian kita dapat merumuskan pertanyaan dengan baik ya, mengumpulkan, menilai, menafsirkan informasi dengan efektif, yaitu tadi ya. Ketika sudah dapat informasi ya, dikumpulkan, dianalisa ya, baru bisa disimpulkan ya, ada kesimpulan, bisa membuat kesimpulan ya. Kemudian orang yang berpikir kritis, dia biasanya memiliki pemikiran yang terbuka ya. Pemikirannya dia tidak hanya berfokus di itu saja ya. Dia pemikirannya terbuka ya, dia moderat ya. Kemudian ya, ini ada bagan ya, bagan dalam berpikir kritis, taksonomi Bloom, dimana yang pertama ada pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa, sintesis, evaluasi ya. Ya semakin di sini dia semakin dalam ya. Sudah kita mendapat pengetahuan, sudah dapat pengetahuan, kita serap, kita semakin paham, sudah kita paham, kita terapkan, kita analisa, kita sintesa, kemudian kita evaluasi ya. Itulah kerangka dalam berpikir kritis.
kita bandingkan sekarang menurut klasifikasi WITS, ya, teknik pemecahan masalah. Ya, teknik pemecahan masalah berpikir kritis dengan berpikir kreatif. Ya, ketika berpikir kritis, masalah itu dipecahkan secara linear ya dan berurut ya, lebih terstruktur, lebih masuk akal ya, kemudian lebih berorientasi pada tujuan ya, dia tujuannya jelas ya, tidak lari, tidak menyimpang dari pembahasan. Ya, itu biasanya. Kemudian kalau pemikiran kreatif ya, dia bersifat holistik, paralel, dia biasanya bagus bersambung ya, lebih lebih intuitif ya, maksudnya dia lebih mengarah pada perasaan ya, ya, bisikan kalbu, emosi ya, dia biasanya menyelesaikan masalah secara emosional ya, lebih kreatif ya, biasanya memang lebih inovatif ya, lebih menarik memang ya, lebih visual ya, lebih faktual ya. Oke, beberapa cara untuk meningkatkan kemampuan kritis ya. Menurut Saversman ya, yang pertama meningkatkan kemampuan membaca secara kritis ya. Cara meningkatkan kemampuan berpikir kritis ya, itu kaitannya ada dengan kemampuan membaca kita. Kalau kita sudah sering membaca, otomatis pemikiran kita juga ikut terbuka ya, semakin luas ya. Semakin banyak bacaan yang kita peroleh, semakin banyak pengetahuan yang kita baca, otomatis pemikiran kita juga semakin luas. Caranya dengan bagaimana? Ini tadi ya, kita garis bawahi ide-ide utama. Biasanya kalau kita baca sesuatu, kita ambil intinya, inti atau ide pokok dari bacaan tersebut. Ya, kemudian dapat melakukannya dengan belajar bersama, mencocokkan ide dengan teman-temannya. Apakah oh menurut saya begini, menurut teman yang lain begini. Nah, itu nanti bisa dicocokkan seperti itu ketika orang yang memiliki pemikiran kritis ya, pemikirannya dia terbuka. Ya. Ya, kemudian meningkatkan kemampuan mendengarkan secara kritis ya. Otomatis kaitannya orang membaca ya, pasti ya, orang berbicara mendengar ya. Ya. Ketika orang diberikan saran, diberikan pendapat, maka sebagai orang yang memiliki pemikiran kritis, kita harus mendengarkan ya. Tidak boleh disanggah dulu ya. Kita dengarkan dulu apa pendapat orang. Kalau tidak cocok, baru kita pertanyakan seperti tadi ya. Seperti yang di prosedurnya tadi. Ya. Kita pertanyakan klaimnya lagi. Kita klaim. Kenapa bisa disampaikan begitu? Kenapa pendapatnya dia begitu? Ya. Apa alasannya? Sumbernya dari mana? Ya. Sebab-sebabnya kenapa? Ya, itu kita pertanyakan. Tapi terlebih dahulu kita harus dengarkan dulu. Itu adab juga ya, bagian dari adab. Ya. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan mengamati secara kritis ya. Kemampuan mengamati ya, seperti tadi. Kita harus mengamati terlebih dahulu, menghapuskan beberapa batasan yang ada dalam pikiran ya. Batasi atau kurangi beberapa gangguan, bertanya pada diri sendiri apakah telah mengerti apa yang menjadi poin yang paling penting, menciptakan jalan baru dalam mengamati sesuatu, selalu melihat di luar situasi ya. Ini bagian dari cakrawala berpikir ya, berpikiran bahwa orang yang memiliki pemikiran kritis, pemikirannya itu tidak berhenti pada satu titik saja, tapi dia cara berpikirnya dia luas ya. Dia terima segala informasi yang dia peroleh, kemudian dia amati apakah informasi itu cocok atau tidak ya, sehingga dapat menciptakan inovasi baru ya, kreativitas yang baru, jalan baru ya. Kemudian meningkatkan kemampuan menganalisis secara kritis ya. Bagaimana kemampuannya? Ini memelihara beberapa logika yang jelas dan akurat, mengambil semua perincian sebagai pertimbangan, menggunakan proses sistematik dan scientifically based, menggunakan kognitif dan psikomotor skill ya. Ya, kemampuan menganalisa. Ketika orang memiliki kemampuan menganalisa, ya ini cara-cara yang biasa dilakukan. Memelihara beberapa logika,
Kemudian critical thinking dalam metode problem based learning ya. Pembelajaran, proses belajar berdasarkan masalah ya. Langkah-langkahnya seperti ini. Klarifikasi, identifikasi, menganalisa, sistematika, formulasi tujuan pembelajaran, belajar mandiri, dan sharing pengetahuan. Ini langkah-langkah yang biasa dilakukan dalam metode problem. Kemudian apabila ada contoh kasus seperti yang digambarkan pada gambar berikut, bagaimana cara Anda menyikapinya? Ya, yang pertama yang harus dilakukan adalah Anda berpikir logis ya. Kemudian identifikasi dulu masalahnya kenapa, kemudian analisa informasi yang relevan, kemudian buatlah suatu sistematika kesimpulan, terakhir baru menentukan keputusan dengan tepat. Seperti itu ya. Cara membuat keputusan yang tepat. Terakhir sebagai penutup, ada pesan mutiara dari Ibnul Qayyim rahimahullah yang mana hati adalah raja dan seluruh tubuh adalah pasukannya. Jika rajanya baik, maka baik pula lah pasukannya. Di mana artinya hati itu sangatlah menentukan. Hati menentukan pikiran, pikiran menentukan sikap. Apabila hatinya baik, pikiran pun baik, otomatis sikap dan perilakunya pun akan menjadi baik. Demikian materi dari saya, semoga ada manfaatnya. Jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.